Hammer, Hanging Man, dan Shooting Star. Gimana cat pola? Hai, Gideon Simanjuntak di sini kembali menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya sesuatu yang hebat Tuhan siapkan bagi setiap saudara yang menyaksikan video ini dalam segmen Kerinduanku. Sebelum saudara berangkat ke kantor, menuju ke tempat pekerjaan atau menuju ke tempat sekolah, sebelum saudara memulai hari sepanjang hari ini, biarkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan saudara melalui video renungan singkat ini, biar memperlengkapi saudara. Saya percaya apa yang kita mulai bersama dengan Allah akan kita akhiri dalam kemenangan. Apa yang kita mulai tanpa Allah akan kita akhiri di dalam kekalahan. Hari ini kita membahas mengenai time machine atau mesin waktu. Ada banyak orang beranggapan, berharap mereka memiliki mesin waktu. Dan dengan mesin waktu mereka bisa menuju ke masa depan, melihat apa yang terjadi di masa depan, atau mungkin mereka dapat mengunjungi masa lalu dengan mengubah kesalahan, kebodohan, pelanggaran mereka di masa lalu. Tahukah saudara bahwa Allah tidak dibatasi oleh waktu, karena Dia berkuasa atas waktu. Dia bisa ada di masa lalu, Dia bisa ada di present moment, dan Dia juga ada di masa depan. Tahukah bahwa Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, saudara dan saya diciptakan segambar serupa seperti Allah. Artinya kemampuan Allah ini dapat saudara miliki. Tentunya bukan dalam secara pindah secara fisik, tetapi secara mentally, emotionally, dan secara pikiran. Tahukah saudara bahwa saudara dapat pergi ke masa lalu dengan pikiran saudara, atau saudara dapat mengunjungi masa depan dengan pikiran saudara. Sebagai contoh, saudara lagi dalam sebuah kereta api, saudara memegang pegangan kereta api dan saudara tiba-tiba teringat kisah lucu 3, 5, 10 tahun yang lalu, dan saudara tiba-tiba tertawa di tengah-tengah keramaian orang. Badan saudara di kereta api, tapi pikiran saudara mengunjungi masa lalu. Atau saudara ada di tempat kantor saudara dan saudara mengingat-ingat kejadian di masa lalu, membuat saudara entah sedih, entah senang, dan sebagainya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita diberi karunia time machine atau mengunjungi masa lalu dengan pikiran kita, mengunjungi masa lalu dengan masa depan dengan pikiran kita? Tahukah saudara, satu-satunya spesies di muka bumi yang dapat melakukan ini hanya manusia, karena manusia diciptakan segambar seperti Allah. Binatang tidak dapat mengingat kejadian, atau dia andai-andai, aduh 5 tahun yang lalu saya begini, atau ketika dia jalan dia lihat ada anjing tetangga, dia bilang aduh itu mantan saya 2 tahun yang lalu. Binatang cannot do that, hanya manusia yang dapat melakukan itu. Dan ada 2 kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan sama saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, ketika saudara mengunjungi masa lalu, what should we do? Yang kita kenal dengan istilah memories atau kenangan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengunjungi masa lalu? Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Saya lihat ayatnya di sini saudara, mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terjemahan The Message-nya sangat indah saudara, mengatakan demikian. The best, not the worst. The beautiful, not the ugly. Things to praise, not thing to curse. Artinya ketika saudara time travel with your mind, with your emotional, with your apapun itu pikiran saudara, perasaan saudara, kunjungi masa lalu yang membuat saudara tersenyum, kunjungi masa lalu yang membuat saudara bahagia. Jangan kunjungi area-area yang membuat engkau kecewa, membuat engkau kepahitan, membuat engkau bitter, membuat engkau sedih. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan demikian, some people remember what they should forget and forget what they should remember. Beberapa orang dikatakan mengingat apa yang perlu mereka lupakan dan melupakan apa yang perlu mereka ingat. Semua kenangan buruk yang menyakiti hatimu, yang membuat engkau kecewa, membuat engkau jauh dari Tuhan, don't go there. Jangan pergi ke dark area. Pergilah masa di mana engkau mengingat Tuhan tolong, Tuhan bela, dan Tuhan menjaga saudara. Lupakan masa lalu, pandang masa depan bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika saudara menuju ke masa depan, kita kenal dengan istilah our imagination atau imajinasi kita. Tahukah saudara, semua produk di muka bumi sebelum diciptakan semuanya di pikiran mereka. Sebelum manusia bisa terbang, mereka membayangkan manusia bisa terbang walaupun flying without wings. Dan terjadilah bahwa saudara menciptakan kereta atau menciptakan pesawat terbang. Dan ketika manusia membayangkan bisa berpindah dengan cepat, mereka membayangkan ada sebuah mobil yang membuat mereka bisa berpindah dengan cepat.
iPad atau HP saudara atau telepon, mereka membayangkan ada sebuah telepon, sebuah teknologi yang dapat membuat mereka menelepon orang lain dengan waktu yang singkat, dengan cara yang cepat. Imagination, seorang filsuf atau seorang penemu ternama, lebih tepatnya namanya Albert Einstein, mengatakan demikian, bahwa pengetahuan terbatas, imajinasi tanpa batas. Alkitab katakan kalau saudara dapat membayangkannya, kalau saudara dapat mengimaninya, maka akan terjadi sama saudara. Sebuah kisah, Kejadian 22 ayat yang ke-17 mengatakan demikian, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat ini dicetuskan ketika Abraham masih mandul, usia 100 tahun, istrinya Sarai atau Sarah masih di Alkitab katakan menopause, tidak dapat memiliki keturunan. Tapi Allah membawa Abraham untuk berimajinasi. Ketika dia lihat ke atas, Allah menghendaki Abraham untuk melihat bintang. Setiap kali Abraham mengingat bintang, Abraham mengingat janji Allah. Setiap kali Abraham melihat pasir di pantai, Abraham mengingat janji Allah. Seorang wanita pendaran 12 tahun, dia mengimajinasikan, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud berkata kepada orang banyak, hari ini juga aku potong kepalamu, aku berikan engkau kepada binatang-binatang buas di darat dan di udara. Artinya apa? Mereka mengimajinasikan. Efesus ayatnya yang ketiga dan ke-20, Efesus 3:20 mengatakan demikian. Terjemahan The Message-nya sangat memberkati saya. God can do anything, you know, for more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dream. Katakan, Allah dapat melakukan apa saja dari yang dapat kita bayangkan, dari yang dapat kita tebak, pikirkan, atau yang dapat kita permintakan, bahkan melebihi dari semua mimpi terliar saudara dan saya. Saya percaya ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, bagikan kepada kerabat saudara, kepada teman-teman saudara, kepada orang-orang saudara kasihi. Saya percaya sama seperti saudara dan saya diberkati, mereka juga pasti diberkati. Ingat, ketika menuju masa lalu, ingat perkara-perkara baik dari Allah. Ketika menuju masa depan, imani. Kata kuncinya adalah iman masa depan yang indah. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah dikecewakan. Sampai jumpa dalam acara berikutnya, dalam segmen kerinduan berikutnya. Yang punya surga, Crazy in Love with You.